semuanya, saya Yuli Situmorang. Kembali lagi bersama saya di KAM, Dinamika Kampus episode 2, Unggul Perspektif Tenaga Kependidikan Berprestasi. Di KAM kali ini kita melihat dari perspektif tenaga kependidikan Universitas Kristen Indonesia. Tidak hanya ada saya aja di sini, tuh seperti teman-teman sudah lihat, ada 2 orang wanita yang sedang duduk di samping saya. Tenaga kependidikan dari Universitas Kristen Indonesia. Boleh diperkenalkan para ibu-ibu yang ada duduk cantik-cantik yang duduk di sini? Oke, terima kasih Bu Yuli. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Edina Joana Pereira da Silva. Saya perwakilan dari Biro Sumber Daya Manusia. Dan saya, Evi Hartati Sitorus, saya juga dari Biro Sumber Daya Manusia. Nah, teman-teman tadi udah kenal kan, yang satu namanya Ibu Edina, yang satunya lagi namanya Ibu Evi. Untuk selanjutnya kita panggil nama aja kali ya, teman-teman semua. Boleh banget. Oke. Pasti teman-teman yang nonton saat ini itu berpikir, kenapa sih mereka berdua gitu yang ada duduk di sini? Kenapa mereka berdua yang saya undang? Mereka itu adalah tenaga kependidikan berprestasi tahun 2022 dari Unit Biro Sumber Daya Manusia. Tepuk tangan dulu dong. Yeay! Oke, karena kalian berdua adalah tenaga pendidikan yang sudah mengikuti, bahkan sudah terpilih menjadi tenaga kependidikan berprestasi tahun ini. Kita semua mau tahu dong, apa sih perasaan ibu-ibu Edina dan Evi saat dicalonkan untuk mengikuti pemilihan tenaga pendidikan berprestasi tahun ini? Oke, jadi persiapan kita itu sebenarnya cukup mepet. Jadi ketika waktu awal kita dipilih, kenapa kita berdua, jujur cukup kaget dan juga cukup deg-degan ya. Karena dari beberapa karyawan yang ada di Biro SDM itu kita berdua namanya yang dipilih untuk mengikuti pemilihan tenaga pendidikan berprestasi UKI 2022. Tapi dari situ saya sama Kak Evi, kita berdua sepakat waktu itu kalau misalkan kita nggak boleh mengecewakan SDM, kita sudah dipercayakan, apapun yang terjadi kita harus buat yang terbaik. Kalau Evi gimana nih perasaannya? Kalau dari aku sendiri, aku sama Edina beda divisi di sumber daya manusia. Jadi ketika memang dipilih awalnya kaget sih dan ngerasa jangan kayak gitu. Cuman akhirnya setelah dipilih oleh pimpinan merasa ya udah deh kita harus melakukan yang terbaik. Saya sama Edina bekerja sama gitu di dalam tim ini. Oke, tadi kan aku dengar Edina bilang rekan-rekan Biro Sumber Daya Manusia ini sangat mendukung kalian untuk mengikuti tenaga kependidikan berprestasi tahun ini. Kalian nggak mau berterima kasih kepada mereka semua yang ada di kantor yang sedang bekerja? Boleh banget. Mungkin kayak terima kasih buat teman-teman, rekan-rekan di Biro Sumber Daya Manusia atas supportnya selama pemilihan tenaga kependidikan berprestasi, karena rekan-rekan juga kami bisa memperoleh predikat ini gitu di pemilihan tenaga kependidikan berprestasi tahun ini. Iya. Boleh ditambahkan Ina? Mungkin kita juga berterima kasih kepada ada mungkin Bu Mawar yang sudah memilih saya sama Kak Evi. Mungkin kalau misalnya kita nggak dipaksa untuk ikut, mungkin kita juga nggak takut ya. Sebenarnya awalnya itu lebih kayak kurang percaya diri, takutnya ketika nanti kita memaparkan materi di depan takut salah, atau ketika nanti kalau ada pertanyaan dari dewan juri kita nggak bisa jawab. Tapi sebenarnya kita bisa gitu, cuma takut aja gitu. Jadi terima kasih untuk semua supportnya. Dari pertama-tama kan kalian ragu nih pas ketika dipilih sama pimpinan unit kalian ragu. Tapi pada akhirnya kalian terpilih menjadi tenaga pendidikan berprestasi. Apa aja sih yang kalian siapin, bagaimana prosesnya supaya teman-teman semua tenaga kependidikan yang tahun ini mungkin belum bisa mengikuti pemilihan tenaga kependidikan berprestasi, tahun depan mungkin ada kesempatan untuk mengikutinya. Apa aja sih yang dipersiapkan dan apa aja proses-proses yang kalian sudah lewati? Jadi persiapan itu dari yang pertama ada administrasi. Jadi sebelum kita mengikuti pemilihan ini ada administrasi yang harus kita lengkapi, itu kita kirim. Terus kita juga harus tahu selain itu apa judul yang harus kita bawa nanti, judul inovasi apa. Jadi itu yang mungkin tips buat teman-teman yang tahun depan akan mengikuti, harus tahu kira-kira inovasi apa yang teman-teman akan bawa nanti.
sehingga ketika nanti ditanya sama juri, teman-teman tuh sudah ada jawaban, jadi sudah tahu inovasi yang mau saya bawa seperti ini. Selain itu kita juga mulai menyusun, ada proposal juga, terus kita membuat PPT juga di situ, dan itu seperti yang tadi saya bilang, jadi itu kita tidak sendiri, kita juga dibantu, ada tim supportnya. Beberapa yang bantu ke kita kayak ngasih tahu seperti ini, jadi kita pun di situ tuh tahu, ada bayangan, gak kita sendiri. Makanya tim support itu juga sangat perlu. Selain itu kita juga harus prepare dalam diri kita juga harus yakin kalau misalnya kalau kamu sudah ditunjuk untuk maju, kalian harus kasih yang terbaik gitu. Dari mulai persiapan, dari mulai pemilihan dari pimpinan unitnya sampai pada akhirnya mengikuti pemilihan tenaga pendidikan itu waktunya berapa lama? Kalau boleh Ibu Evi? Kalau waktunya cukup singkat sih sebenarnya, karena beberapa waktu itu juga sebelum-sebelumnya ada kegiatan pelatihan-pelatihan yang lain, jadi memang waktunya cukup singkat, dan kita bersyukur karena ada support dari teman-teman di Biro SDM itu yang membantu. Oh ini jadi kasih masukan kan, jadi kita ngerasa oh ya udah ini, terus ketika udah kita tanya lagi. Jadi sebenarnya perlu banyak-banyak bertanya sih sama rekan kerja gitu. Nah, teman-teman semua udah denger kan dari waktu yang sangat singkat sehingga mereka bisa nih menjadi tenaga kependidikan berprestasi. Mungkin bisa teman-teman tenaga kependidikan yang ada di sini bisa memotivasi teman-teman semua untuk tahun depan mengikuti pemilihan tenaga kependidikan berprestasi. Kemudian aku mau tanya nih, apa sih hubungan menurut Edina dan Evi, apa sih hubungan antara pola kerja dan kualitas kerja tenaga kependidikan yang sudah keberhasilannya UKI unggul? Oke, jadi hubungan pola kerja ya dan kualitas kerja. Jadi dari segi tenaga kependidikan sendiri itu menurut saya itu sangat berhubungan erat gitu. Bagaimana saat ini Universitas Kristen Indonesia sudah mencapai unggul. Jadi ketika tenaga kependidikan itu berhubungan erat itu, dan kualitasnya itu nomor satu sih menurut saya. Jadi ketika administrasi, ketika akreditasi itu sangat diperlukan untuk peran dari tenaga kependidikan itu sendiri. Bahkan kualitas kerjanya, bagaimana itu suatu universitas unggul kalau kualitas kerja tenaga kependidikannya tidak bagus nih. Jadi hubungannya itu sangat erat menurut saya. Edina mungkin ada pendapat? Mungkin kalau dari saya sendiri, keberhasilan kampus sendiri itu tidak bisa kita bilang dalam untuk keberhasilan satu pihak saja. Jadi kayak bisa tenaga pendidikan, tenaga pendidik, dan mahasiswa semua itu memiliki hubungan yang sangat erat. Jadi semuanya itu saling mensupport. Kayak misalkan kita tenaga pendidikan, kita cukup mensupport dalam bidang administrasi untuk nanti akreditasi nanti, dosen-dosen juga, mahasiswa pun demikian. Jadi kita sebagai tenaga pendidik harus memberikan yang terbaik, dan juga kita tuh sebagai motor penggerak bagi keberhasilan UKI ini. Jadi saya selalu ingat kata-kata yang dari dulu, kalau bukan sekarang kapan lagi, kalau bukan kita siapa lagi. Berarti dari mulai tenaga kependidikan, tenaga pendidik, mahasiswa, bahkan sampai ke CS pun yang ada di UKI ini sangat berhubungan sekali ya untuk menjadi UKI unggul ini. Kemudian apa sih yang harus kita tingkatkan? Kalian deh sebagai tenaga kependidikan nih yang ada di UKI ini, apa yang harus ditingkatkan dan harapan ke depannya setelah mendapatkan berkat dari Tuhan, yaitu UKI yang sudah menjadi unggul? Oke, untuk yang perlu ditingkatkan ya, kalau dari segi administrasi mungkin melengkapi semua ya sesuai dengan prosedurnya. Kalau dari administrasi juga tenaga kependidikan, mungkin kita boleh lebih disiplin lagi soal waktu, pekerjaan, juga memberikan contoh untuk yang lainnya. Dan harapannya untuk UKI unggul kita tetap meningkatkan dan mempertahankan supaya UKI tetap unggul dan boleh terus-terus di UKI unggul. Iya. Edina apa? Kalau dari saya sendiri, apa yang sudah kita capai sampai sejauh ini, UKI unggul tetap dipertahankan karena lebih susah mempertahankan daripada meraih itu. Waduh. Tetap dipertahankan, terus kita juga harus terus meningkatkan pelayanan juga. Itu bagian administrasi mungkin yang kurang-kurang, mungkin kita bisa saling mensupport satu sama lain. Itu aja sih. Nah teman-teman, tadi udah
menurut Edina dan Evi harapannya udah disebutkan. Mungkin teman-teman yang ada di rumah ada harapan dan apa yang harus ditingkatkan ke depannya, berkat Tuhan yang sudah Uki sudah menjadi unggul, itu bisa teman-teman terapkan supaya Uki terus-terusan bisa menjadi Uki unggul dan tidak ada penurunan. Bahkan jangan sampai teman-teman semua untuk tetap terus mempertahankan Uki menjadi unggul. Oke. Bersyukur untuk pencapaian Uki unggul dan pemaknaannya bagi kita semua warga Uki unggul, khususnya tenaga kependidikan dan teman-teman yang lain yang ada di luar sana yang sedang menonton. Itu sangat bersyukur sekali berkat Tuhan yang kita dapatkan dari Tuhan. Kita udah mendengarkan Evi dan Edina sebagai tenaga kependidikan dosen berprestasi tahun ini, mulai dari persiapan mereka, mulai dari pemilihan di bironya mereka, kemudian sehingga sampai mereka mendapatkan tenaga kependidikan berprestasi tahun 2022. Kita udah mendengarkan semuanya dan sudah mereka jelaskan nih hubungan antara tenaga kependidikan dengan predikat Uki unggul. Nah, sekarang kita akan mendengarkan firman Tuhan, penguatan untuk kita semua setelah mendapatkan Ki unggul oleh Pendeta Kampus Universitas Kristen Indonesia, Ibu Pendeta Mercy Ana Saragih. Ditunggu selanjutnya dari Dikam, Dinamika Kampus episode selanjutnya. Terima kasih, sampai jumpa. Terima kasih Edina dan Evi. Sampai ketemu. Semangat. Shalom. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, salam Pancasila. Saya Mercy Ana Saragih, Pendeta Kampus Universitas Kristen Indonesia. Dan saat ini saya berada di dalam Kapel Ebenezer, kapelnya Uki yang terbuka untuk tempat siapa saja untuk berdoa dan mengambil saat teduh di tempat ini. Silahkan datang. Adalah sebuah anugerah dari Tuhan Allah kalau tahun ini kampus menerima akreditasi unggul. Dengan penuh rasa syukur dan sukacita, dengan iman mengakui bahwa akreditasi unggul yang diperoleh Universitas Kristen Indonesia adalah karena kemurahan dan kebaikan Tuhan. Pada sisi yang lain, ini juga merupakan tanggung jawab bersama untuk membuktikan keunggulan dalam Tridharma dan juga dalam relasi satu dengan yang lain dalam komunitas keluarga besar Universitas Kristen Indonesia. Salah satu nilai Universitas Kristen Indonesia adalah profesional. Dan NATS ini, NATS yang melandasi profesional, nilai UKI adalah dari Matius 25 ayat 21. Maka kata tuannya itu kepadanya, "Baik sekali perbuatanmu itu, hai hambaku yang baik dan setia. Engkau telah setia dalam perkara kecil, aku akan memberikan kepadamu tanggung jawab dalam perkara yang besar." Dalam perumpamaan ini, tuan kaya yang digambarkan tadi itu adalah merujuk kepada Tuhan Yesus. Dan semuanya kita adalah hamba Tuhan yang diberinya kepercayaan dengan berbagai anugerah. Talenta dalam konteks ini adalah dalam wujud uang. Tetapi kita menerima tidak hanya materi. Ada begitu banyak berkat yang kita terima dari Tuhan. Kesehatan, kekuatan, sukacita, waktu, bahkan kesempatan. Di tempat ini, ketika kita berada di Universitas Kristen Indonesia,
adalah talenta yang dipercayakan oleh Tuhan Allah kepada kita masing-masing, yang pada saatnya kita harus mempertanggungjawabkan bagaimana penata layanan kita terhadap talenta, terhadap kesempatan yang diberikan Tuhan kepada kita. Secara profesional, semua kita menginginkan agar talenta, berkat, dan pemberian Allah yang kita terima, kita bisa kerjakan, lakukan secara profesional. Apa itu profesional? Profesional adalah ketika kita melakukan pekerjaan tertentu dengan mengandalkan keahlian dan kapasitas dalam melaksanakan pekerjaan itu. Untuk itu diperlukan komitmen yang tinggi. Untuk itu diperlukan integritas, tanggung jawab, sehingga kita bisa melakukan tugas pekerjaan kita dengan tepat waktu dan dengan melakukan terbaik, sehingga hasilnya boleh dirasakan menjadi berkat bagi Universitas Kristen Indonesia ini. Hamba yang baik dan setia, itulah pujian yang disampaikan oleh Sang Tuan itu atas kinerja, atas hasil investasi yang diberikan Tuan itu. Dan hamba yang malas dan jahat, itulah yang dikatakan oleh Tuan itu kepada hambanya yang tidak secara profesional mengembangkan talenta yang diinvestasikan oleh Sang Tuan itu. Keluarga besar Universitas Kristen Indonesia, ini sebuah tantangan bagi kita bersama, bahwa kita harus mengingat dalam kesempatan yang terbatas, sebagai dosen, sebagai tenaga kependidikan, sebagai mahasiswa, apapun tugas tanggung jawab kita, kita melihat bahwa keberadaan kita melaksanakan amanah itu adalah sebagai hamba Allah. Sebagai hamba yang harus mempertanggungjawabkan itu kepada Tuhan. Kita harus mempertanggungjawabkan dengan melakukan tugas tanggung jawab kita secara profesional. Untuk boleh bersikap profesional, kita harus mengupgrade, mengembangkan kapasitas kemampuan kita. Tidak ada pernah kata berhenti untuk belajar. Karena itu dengan demikianlah pendelegasian yang diberikan oleh Allah kepada kita masing-masing di Universitas Kristen Indonesia, kita boleh kerjakan dengan baik, sehingga kita juga mendengar pujian dari Sang Tuan kita pada saatnya, yang menyebut kita hamba yang baik dan yang setia. Kebaikan adalah elemen dan fundasi yang esensial dalam karakter Kristiani. Kiranya kebaikan dan kesetiaan itulah yang memperlengkapi kita untuk secara profesional melaksanakan profesi kita di Universitas Kristen Indonesia sebagai bukti bahwa kita adalah orang-orang yang unggul, orang atau hamba yang baik dan setia. Tuhan Yesus memberkati.